paling suka, paling klik dengan orang yang mau kerja dulu, ya. Hasilnya kelihatan, baru kita hargai itu hasilnya. Gimana Pak? Kisah dan kesan-kesannya Pak, dan tipsnya untuk memulai bisnis. Nah, kalau untuk memulainya itu ya kita pertama harus bikin sebuah jaringan. Bikin jaringan, kita harus punya banyak kenalan, banyak partner, banyak apa ya istilahnya itu Bagi teman-teman, kembali lagi di channel Ahmad Rahim. Pada pagi ini kita alhamdulillah kedatangan tamu lagi dari Malang, ya, Kota Dingin Malang, yaitu Pak Sudi. Ya. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Sangat langka ini Pak Sudi. Sangat langka ya. Ya. 2 kali kalau Lumajang, alhamdulillah bertemu dengan kami, alhamdulillah. Ya, 2 kali dari 4 kali Lumajang. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, ketemu lagi dengan Pak Sudi, yaitu salah satu konsultan arsitek kita ya, di bidang perizinan dan penggambaran draft perumahan ya. Kemarin kan kita sudah pernah konten ya Pak ya. Ya. Yaitu kita waktu makan durian bersama itu Kencana ya. Iya, di Kencana. Kencana. Bisa jadi kreatif itu. Ya. Kemarin kita makan durian lah. Kita belum tanya-tanya nih sekitar Pak Sudi seperti apa orangnya, terus latar belakangnya seperti apa, terus bisnisnya seperti apa, dan kemudian di bidang sosialnya seperti apa. Nah ini yang paling menarik di bidang sosialnya Pak Sudi. Paling menarik ini ya. Jadi Pak Sudi, sorry ini investigasi ya ini. Enggak. Nggak tanya macam-macam ini. Jadi Pak Sudi, seberapa suka di bidang arsitektur Pak Sudi? Awalnya gak suka sih. Oh, gak suka awalnya. Saya dulu itu malah seneng gambar komik. Oh, komik. Itu terus asal dapat masukan dari kakak saya itu karena saya suka gambar gitu ya, sketsa aja, habis masuk arsitek aja gitu. Saya bilang makanan apa arsitek gitu kan. Iya. Dengan berlalunya waktu kok asik gitu ya. Lebih ke seni ke sana ya. Jadi ya otomatis ya terus suka gitu. Oh, gitu. Karena basicnya saya memang suka art ya, suka seni. Seni, gitu. betul. Saya dulu bikin komik, bikin kaligrafi, Sudah ada pernah produk yang berhasil di-create Pak? Alhamdulillah belum. belum. Kayaknya next harus buat komik ini kan. Tapi memang nyambung ya, karena arsitek itu juga harus yang punya jiwa seni. Karena arsitek itu beda dengan sipil bagi saya. Kalau sipil itu orang yang pinter hitungan bagi saya. Lebih ke sananya. Lebih ke struktur ya, lebih ke hitungan, kekuatan ya. Kalau seni itu lebih ke estetika. Makanya butuh seni itu kayaknya. Taste Pak ya. Taste ya. Pengolahan rasa. Iya, Jadi iya. semua indera kita akan dipacu untuk bisa ke sana. Contoh nih ya, misalkan saya bikin gambar satu denah. Anggap saja harus kita membayangkan kita di sana gitu. Kita lewat ruang pintu, ruang tamu, terus masuk ke sana. Enak nggak kira-kira aksesnya? Nah, rasa kita yang indera kita yang harus dihadirkan sana. Makanya kan kadang-kadang ya banyak sih yang sampai sekarang pun juga masih menganggap remeh arsitek gitu ya. Apa sih pakai arsitek gitu kan? Oh, gambar gitu aja pakai arsitek. Bukan begitu. Kita mencoba untuk mengarahkan. Jadi dilihat dari segi apa dulu nih, segi kenyamanan, faktor nyamannya, rasanya bagaimana gitu. Pencahayaan, penghawaan kan diperhatikan toh. Nah, itu juga kita sarankan ke pemilik rumah biasanya gitu. Iya. Itu yang bikin beda dengan juru gambar istilahnya ya, atau tukang gambar ya. Sekarang ini ya agak sedikit viral sih. Iya betul, banyak di sosmed itu jual gambar ya. Betul. Murah, gambar murah, dapat apa-apa. Saya ya cuma senyum aja, oh gitu ya, tidak apa-apa. Iya. Karena sekarang sudah banyak yang bisa akses Pak. Betul. Orang bukan arsitek pun bisa akses SketchUp, bisa belajar SketchUp karena ada kursusnya itu Pak. Betul. Itu untuk umum malahan itu kan. Iya, ada kursusnya soalnya. Teman saya itu ya gitu, bukan arsitek, tapi dia jadi developer.
Iya, iya, iya. Maksudnya ya bukan developer tapi dia juga pintar gambar juga gitu. Pintar gambar dan pintar ngitung juga akhirnya lah kan otodidak. Jadi juga Iya, iya, iya. yang membedakan kan hanya di bagian segi legalitas sama sertifikasinya aja yang beda. Betul. Kan sekarang kita ada asosiasi nih namanya IAI. IAI itu Ikatan Arsitek Indonesia. Dan kebetulan saya jadi pengurus Pak Wih. di IAI wilayah Malang. Iya, iya, apa? Sekjen, Pak? Bukan. Apa itu? Saya di bagian bidang pelestarian arsitektur. Oh, mantap. Jadi misalkan ada bangunan-bangunan kuno, punya sejarah, ya kita yang hubungannya sama tim ahli cagar budaya. Nah, kita ke sana ke dinas pariwisata dan sebagainya, ke pemerintahan dan sebagainya. Jadi yang menjadi pelopornya Malang itu tidak boleh dirubah fasadnya untuk bangunan kuno berarti Pak Sudi ya? Banyak orang, banyak pihak. Saya backupnya saja. Tapi kan teman-teman, di Malang itu banyak bangunan-bangunan bersejarah, bangunan kuno itu khususnya di kota ya, itu tidak boleh dirubah. Ya, ada perdanya. Tidak boleh direnovasi sampai ada perdanya teman-teman. Tapi itu bikin keren, bikin unik itu di Malang itu. Ya. Bikin unik. Coba kalau di Lumajang segitu keren, ya. Lumajang malah banyak yang direnovasi. Oh gitu ya? Iya kayaknya. Oh. Cuma ya itu memang masalah klasik ya. Artinya kan terkadang itu bangunan itu kalah dengan investor, dengan bisnismen gitu kan. Biasanya kan ada nih orang yang karena kebutuhan dia akhirnya menjual asetnya yang sebelumnya itu belum diresmikan atau dijadikan sebuah aset cagar budaya. Nah, akhirnya kan dengan kebutuhan itu kan akhirnya lepas juga toh. Akhirnya diambil oleh investor, dibangunlah hal yang lain. Nah itu juga kita harus intinya gini, kalau kita sudah mempunyai sebuah bangunan atau peninggalan kolonial yang pernah ditempati atau jadi saksi pada waktu masa penjajahan, waktu pahlawan-pahlawan zaman dulu, itu harus minta surat ke dinas untuk bisa dibuat legalnya. Nah itu. Oh, itu berarti untuk khusus rumah-rumah yang punya pemerintah berarti ya? Yang peninggalan itu kayak meskipun swasta pun juga bisa. Bisa rumah ya? tinggal pun juga kalau misalkan dia rumah itu pernah dicangkrui misalkan sama tokoh pahlawan, jadi bisa tuh udah masuk dalam kategori cagar budaya yang harus dilestarikan. Ya. Nggak sampai sejauh sana saya mikirnya teman. Ya itu panjang gitu ya kalau itu nanti nggak selesai kontennya. Lulusan perawat soalnya aku. Iya. Pak Sudi berarti lulus SMA tahun berapa Pak Sudi? Kalau lulus SMA saya tahun 2004. 2004. Iya. Terus lulus kuliah S1-nya itu 2008. Pas 4 tahun. Terus lulus S2-nya 2023. Istimewa. Artinya jeda waktu, butuh waktu lah untuk menata kembali. Iya. S1-nya apa, Pak? S1-nya arsitektur. S2-nya sipil. Lengkap teman. Ya pengen menggali banyak ilmu lagi lah. Artinya kan kenapa saya ambil sipil, karena kan lama di pengawasan, lama bergelut dengan dunia konstruksi. Akhirnya kan sedikit banyak tahu tentang entah itu apa masalah dokumen, arsip-arsip, legal dan sebagainya. Nah itu akhirnya kan dengan begitu saya nyambung lah. Seperti dokumen pemerintah harus apa gitu, termasuk tender apa aturannya kayak macam-macam banyak. Butuh struktur wis iso, butuh arsitek wis iso, wis ya semoga aja lah sama mengerti gitu. Mau ke doktoral kayaknya ini ya. Habis ini kayaknya Pak. Insya Allah. Iya. Ya ini masih proses ya. Alhamdulillah. Ini juga lagi dapat amanah dari salah satu kampus di Ngonalegi yang dulu tak gambarkan kampusnya. Terus saya ditarik sama Pak Yainya itu untuk ikut serta jadi bagian pengajar di sana. Dosen berarti Pak ya? Insya Allah begitu. Ini masih belum ada SK-nya, makanya saya bisa jalan-jalan ke sini. Oke, alhamdulillah. Di kampus apa Pak namanya Pak? Kampus Modern Arifai Indonesia. Modern Arifai Indonesia. Ya. Jurusan apa aja Pak? Di situ ada sekarang 5 ya. Ada untuk manajemen, ada akuntansi, ada kesehatan masyarakat. Nah, bisa masuk. Ada ilmu teknologi, komunikasi sama sipil.
Iya, iya, Nah, iya. karena saya nyantolnya S2 di sipil, maka ditarik ke situ. Iya. Gitu. Nah, aku disendir, malah itu keperawat dikenang SKM nanti. Oh, bisa jadi loh ya. Iya bisa. Karena kan namanya ilmu kan nggak memandang usia kan Iya, gitu. iya, Teman iya. saya aja yang satu S2 itu banyak sudah senior semua, Pak. Sudah mbah-mbah juga ada loh kayak Iya, gitu. iya, Tapi iya. masih semangat untuk belajar, itu penting gitu. Istimewa. Iya, iya, iya. Kok bagi waktu ini nggak gampang gitu. Ya gimana ya? Gimana Pak itu? Sudah anu ya, sudah apa ya istilahnya tuh sudah ketata dengan sendirinya lah. Oh, gitu ya. Ya kan istri saya perawat loh. Wih. Istri saya perawat dengan jadwal durasi waktunya ya ada shift pagi, shift siang, shift sore, Oh, iya, shift iya, malam. iya. Di rumah sakit mana? RSI Aisyah Malang. Istimewa. Tuh di bagian ruang operasi. Baru intens itu ya Pak. Iya itu kan akhirnya kan ya zaman dulu nggak ada ya namanya pulang ke rumah disambut dengan istri selamat datang, nggak ada ceritanya kayak gitu. Oke. Itu terus. Ini konsultan yang komplit teman-teman ya. Ya arsitek ya, terus sipil ya, terus bojone perawat. Jadi kalau mendesain rumah itu dari sisi arsitekturnya atau keindahannya itu dipikirkan, terus dari kekokohan kekuatannya itu dipikirkan dengan struktur sipilnya ya. Untuk kesehatannya juga dipikirkan teman-teman. Orangnya gitu. Lengkap, lengkap teman-teman. Ya, 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 keren. Pak, apa namanya? Sudah berapa lama nak Pak di di bidang konsultannya? Kalau awalnya kan pasti lulus Iya. kuliah, pasti langsung buka sendiri atau langsung Udah. ikut orang dulu, Pak? Ikut orang dulu lah pasti lah. Ikut orang Kita dulu, cari ya. pengalaman kan. Namanya juga baru lulus gitu kan. Hmm. Nggak tahu siapa-siapa. Dan alhamdulillah saya tidak pernah namanya waktu setelah kuliah ya itu nggak pernah melamar pekerjaan, tapi ditawari pekerjaan. Istimewa. Jadi karena ini mungkin karena side effect atau efek sampingnya kita dekat dengan dosen ya, akhirnya itu sambungan saya nyapa, lulus pun ya masih nyapa-nyapa. Akhirnya itu dosen saya nawari, "Zut, kamu mau nggak kerja di Pak ini?" "Ya mau tau Pak." Terus ke sana ngobrol sebentar wawancara, besoknya udah kerja langsung. Di konsultan saya 8 tahun. Iya, iya. 8 Ilmunya tahun. besar juga situ. Terus habis dari situ di developer Pak. Oh, pernah di developer juga. Pernah developer itu sekitar ya 2 tahunan lah. Setelah itu ke kontraktor pernah juga saya. Oh, lengkap ya. Oke. Kontraktor, akhirnya dari situ ada pikiran ya pasti ada rasa jenuhnya ya. Kalau kita mendesain satu barang tapi berulang-ulang dengan revisi yang berulang-ulang juga, akhirnya ya dari pribadi saya sendiri sih yang menganggap saya harus berkembang ini gitu. Oke. Akhirnya ya saya putuskan untuk desain itu ya, desain dan mencoba untuk bergerak sendiri, mencari channel sendiri. Iya, iya, iya. Seperti itu. Itu mulai tahun 2015. Jadi Asri Arsi itu Iya, berdirinya di 2015. tapi masih belum tak seriusin ya. Artinya ya Oke. hanya bawa diri, jual diri lah kita ya, istilahnya gitu. Iya, iya, iya. Siapa Menawarkan pertama kali kliennya, Pak? Kliennya pertama kali itu orang Rajinan. Orang Rajinan. Perorangan atau perorangan? perorangan? Perorangan, rumah tinggal gitu. Ya itu Dengan harga yang murah pas ini ya. ya belum tahu kan. Ya, belum tahu pokoknya ya itulah. Kalau masalah gitu Pak ini jadi cerita banyak ini saya. Sorry loh, Pak. Karena gini, pasti mengalami ya yang namanya untung, pasti mengalami namanya rugi. Iya. Dan ini juga saya alami Pak ketika bergerak begitu ya, karena kita masih belum ketata ya dari segi manajemennya, belum ketata sehingga ya masalah apa seperti perjanjian kerja atau apa itu masih belum tahu kan. Hanya pokoknya gambarkan kita seneng dong dapat kerjaan, tapi setelah itu ya wassalamualaikum gitu. Keberlanjutannya nggak ada. Nggak ada. Emang ya, Pak ya. Emang. Oke, Dan siap. akhirnya dari situlah kita belajar terus, menggali, menata lagi sehingga sekarang ya sudah setiap ada sebuah pekerjaan gitu ya kita coba untuk legalin dulu lah, kita bikin perjanjian, kita sama-sama akad
biar sama-sama enak, dan itu juga berlaku untuk semuanya ya, untuk dua belah pihak gitu ya. Jadi sama-sama diuntungkan, tidak merugikan. Ya, memang itu teman-teman, modalnya pengusaha itu nggak cuma pinter jualan, tapi juga harus disiplin administrasi. Ya. Kalau nggak disiplin administrasi ya itu akhirnya kayak masuk angin gitu aja. Masuk angin apa masuk dompet? Anginnya dompetnya Ya itu teman, disiplin administrasi, baik dari sisi administrasi pembukuan ataupun keuangan juga. Itu teman-teman. Kalau bapak ini lebih kompleks ini kayaknya. Masih belajar kan juga. Yang di handle banyak tuh. Alhamdulillah masih belajar juga. Saya juga beruntung loh ketemu sama Pak Rohim ini. Di antara sekian klien saya yang di Lumajang ini, beliau yang saya anggap kendel gitu ya. Dalam artian itu kendel dalam mengambil keputusan, berani untuk bergerak, berani untuk membuat sebuah peluang. Salah satunya ini pun di Klasika ini kan masih tahap 1 kan? Tahap 1. Tahap berikutnya masih ada lagi, ada lavasi, itu juga masih tahap 1. Berikutnya masih ada lagi. Nah itu makanya saya appreciate betul untuk Pak Rohim, karena memang jarang ya untuk developer yang memang lebih banyak ambil keputusan yang berat atau besar seperti itu. Siap. Alhamdulillah. Iya. jadi ini terharu saya. Ada itu juga. Masih belajar Pak, tetap kita belajar, nggak ada kata berhenti untuk belajar. Betul. Ya. Masih nggak ada apa-apanya, kita masih nggak ada apa-apanya. Ya. Ini kira-kira kiat-kiat menurut Pak Sudi untuk para generasi muda ya, generasi Gen Z ya, untuk yang sudah masuk ke dunia arsitek, untuk bagaimana setelah lulus itu seperti apa? Karena setahu saya Pak Sudi ya, banyak lulusan arsitek itu malah kerjanya bukan di arsitek. Iya. Dan malah banyak yang pengangguran juga banyak. Iya sih. Padahal kuliahnya mahal, terus susah lulusnya juga kan ya. Susah juga lulusnya. Gimana kiat-kiatnya Pak Sudi? Kalau saya boleh kasih effort gitu ya, saya bisa kasih masukan itu kalau untuk generasi Gen Z ya yang barusan lulus itu harus meyakinkan diri sendiri dulu. Saya ini lulusan apa kan gitu. Saya ini lulusan arsitektur, lulusan arsitek. Jadi ya mau nggak mau harus jadi arsitek. Karena ilmu yang didapatkan selama 4 tahun atau lebih tadi ya, itu biar ada manfaatnya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang dulunya kuliah arsitek tapi keluarganya nggak jadi arsitek, ya karena lingkungan sebenarnya. Karena lingkungan, dan satu dia tidak bisa meyakinkan diri sendiri. Makanya harus mengenali diri sendiri, jadilah diri sendiri gitu. Saya tuh dulu udah ditatar sama 4 tahun atau lebih untuk jadi seperti ini. Maka ya sebenarnya gini, kalau untuk masalah pekerjaan yang tidak sesuai dengan jalurnya itu sebenarnya banyak macam faktornya ya. Satu dari diri sendiri tadi, yang kedua itu dari lingkungan, yang ketiga itu dari penyedia jasa atau kantor-kantor atau studio. Nah itu ada yang kadang-kadang itu tidak menerima yang lulusan fresh graduate seperti itu. Ada yang begitu, ada juga yang pengennya harus ada pengalamannya, kan nggak mungkin. Kalau baru lulusan pengalamannya nggak ada. Nah ini juga sebenarnya bukan masukannya nggak hanya untuk fresh graduate ya, tapi untuk teman-teman yang punya studio di sana, yang punya kantor, ya tolonglah dikasih kesempatan. Memang mereka masih belum bisa sempurna, belum seperfect teman-teman arsitek yang lainnya, tapi berilah mereka kesempatan untuk bisa belajar. Dengan begitu mereka akan merasa terhargai dan pasti akan termotivasi. Nah dengan begitu mereka akan jalan dengan sendirinya, mereka akan dapat ilmu baru. Nah, itu ya yang pastinya dari teman-teman lulusan arsitek pun juga jangan sampai gampang menyerah lah ya. Iya betul. Tetap harus belajar terus, karena dunia pekerjaannya sesungguhnya itu setelah kuliah. Kalau kuliah itu kan dunia pekerjaan yang sangat kecil ya, tugas-tugas itu lembur kerjaan tugasnya itu bagian dari dunia arsitek gitu. Kita kerjanya malam ya. Iya, karena lebih hening ya. Efektifnya tuh malam karena
konsentrasi. Salah satunya itu nggak hanya arsitek ya, editor, animator itu juga seringnya lebih ke lembur, jadi kayak makanan sehari-hari lah lembur ya. Cuma ya tergantung kondisi ya. Kalau misalkan lagi nggak fit itu jangan dipaksakan. Kalau memang tidak benar-benar mendesak gitu ya jangan dipaksa untuk lembur. Nanti kena lagi ramai-ramai nanti ya. Begadang jangan begadang. Begadangnya nggak ada artinya. Iya. Ya itu sih. Tapi begadangnya arsitek ada artinya nanti. Selama ada. sehat. Selama sehat. sehat. Karena sehat pun juga mahal kan gitu. Iya. Ya Pak ya, ini Pak. Iya. Soal dokter juga ini. Amin. Ya. Ya. Oke. Kalau di dunia bisnis Pak, kan dulu kan Pak Sudi lulus, habis itu kerja dulu ya, bertahun-tahun itu nggak sedikit itu. 8, 2 terus berapa lagi terakhir itu di developer itu? Sekitar 4 tahun. 4 tahun, 14 tahun itu kerja dengan orang ya. Tiba-tiba memutuskan untuk bisnis. Ya. Gimana Pak? Kisah dan kesan-kesannya Pak, dan tipsnya untuk memulai bisnis. Kan bagi saya konsultan juga termasuk bisnis, tapi bisnis jasa. Ya, bisnis jasa profesional. Betul. Ya. Karena Gitu. tidak ada barang yang terlihat kan. Iya, betul. Kalau teman-teman UMKM itu kan ada terlihat ya. Betul. Jual snack, jual camilan apa-apa itu kan terlihat. Kalau kita kan jasa, nggak terlihat. Iya. Nah, kalau untuk memulainya itu ya kita pertama harus bikin sebuah jaringan. Bikin jaringan, kita harus punya banyak kenalan, banyak partner, banyak apa ya istilahnya itu kenal dengan orang-orang. Jadi jangan sampai menutup diri, itu aja sih. Buktikan bahwasanya kita mampu dan kita mampu untuk bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Itu istilahnya wis Itu yang nggak gampang. pasang rai gede lah gitu. Ya, itu yang nggak gampang Pak. Karena Betul. banyak orang yang minder di situ. Dan Nggak pede di pastinya ada satu lagi Pak yang bikin dia nggak bisa. Dia jual mahal. Oh, iya. Saya lulus arsitek. Pasang tarif di depan. Nah, itu. padahal bukan itu intinya. Iya. Kalau kita jasa ini adalah yang penting adalah apa? Kepercayaan orang. Betul. Iya. Kalau sudah percaya sudahlah, nanti insya Allah ngikut sendirilah masalah Iya, bayaran iya. dan sebagainya. Iya betul teman-teman. Saya juga pengalaman Pak Sudi. Beberapa dapat vendor itu mintanya uang di depan, DP sekian. Setelah kita kasih percayaan uang di depan sekian, hilang. Pekerjaan nggak diselesaikan. Kan simalakama. Makanya setelah itu kita Iya. punya SOP, punya acuan karena pengalaman kemarin. Betul. Beberapa kejadian seperti itu. Makanya paling suka, paling klik dengan orang yang mau kerja dulu. Iya. Hasilnya kelihatan baru kita hargai itu Iya. hasilnya. Selama hasilnya itu positif dan malah sesuai dengan harapan kami ya, otomatis hasil bisa lebih-lebih insya Allah. Kan mencontoh Itu. ini prinsip kerjanya Kanjeng Nabi Muhammad. Iya siap. Saya kan beliau itu pernah membuat satu statement, bayarlah orang sebelum keringatnya mengering. Artinya apa? Kerja dulu dong, berkeringat dong, baru dibayar. Iya. Bukan bayar dulu sebelum dia berkeringat. Iya Bukan betul. begitu. Betul. Nah betul. itu saya juga pakai prinsip itu Pak. Saya prinsip itu. Jadi saya memang kerja dulu, kita bikin sebuah sesuatu yang menyenangkan orang, yang bisa membuat orang itu merasa worth it dengan apa yang kita kerjakan. Nah, dengan begitu ya silahkan. Iya. Makanya kan kita kalau di bisnis saya itu sebelum melakukan pekerjaan itu ada namanya penawaran dulu kan. Ditawarkan nih saya punya sekian, bisa ditawar, tapi ojo nama kok lombok rek. Nama separuh harga misalnya, jangan. Ya kan itu sudah profesional Iya, ya, harga itu profesional. Nah itu silahkan mereka mau nawar berapa, kita ngobrol bareng-bareng. Kita jalan jalan tengahnya, sudah sama-sama deal, jalan sudah. Nah, kita minta DP. DP itu bukan artian bukannya kita mau uangnya duluan, tapi itu akad ya. Pengikat duluan, baru kita kerja, nanti berlangsungnya berikutnya sesuai dengan terminnya, kayak gitu. Ya, betul teman-teman. Jadi segala sesuatunya itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Betul. Tapi kalau kita dari awal komunikasinya sudah ada yang ditutupi, nggak terbuka, itu malah jadi hambatan kita di belakangnya nanti. Murang nanti. Iya, betul. Makanya saya sama Pak Sudi waktu itu ketemu, omong apa adanya. Kondisi kita seperti apa, kayak gini semuanya. Alhamdulillah Pak Sudi juga bisa mengerti dan memahami kondisi kita.
ya kita jodoh bisa melanjutkan proyek. Saya juga sempat mengusulkan waktu dengan DPKP Lumajang itu, kalau bisa nanti ada workshop untuk para pengembang, ya tidak hanya di Lumajang saja, seluruh Indonesia, itu untuk bisa menseragamkan standar penggambaran khususnya arsitekturalnya, karena memudahkan sekali, detail-detailnya itu harus terlihat. Nah itu yang sekarang ini mungkin Masih dinamis dianggap sekarang. remeh. Sekarang masih dinamis. Nah, Di Probolinggo kayak gini, di Lumajang kayak gini, beda. Terus beda pejabat atau beda petugas itu beda lagi yang diminta. Tapi memang balik lagi, semua kan produk manusia nggak ada yang sempurna. Pasti Betul. ada sesuatu hal yang miss di situ pas masukin batu ngantuk, ya ada yang kurang, wajar. Tapi minimal selesai dengan tepat waktu dulu. Itu yang ya. saya juga apresiasi di situ. ya, Terima saya kasih Pak juga- Sudi. Terima kasih sama-sama. Ya. Jadi saya juga ini Pak, melihat orang itu apakah kebutuhannya seperti apa gitu ya. Selama kami dan juga tim itu masih bisa menghandle itu, ya kita usahakan. Siap. Kalaupun misalkan saya dengan tim ada banyak pekerjaan, ya saya sampaikan. Karena kalau nggak sampaikan pun nanti dia akan banyak berharap dong ke kita. Iya betul. Oh Pak, masuk lama sekali. Ini Bu, saya punya ini banyak. Misalkan cepat pas kosong, ya kita kerjakan dulu. Siap. Kita ada skala prioritas. Iya siap. Skala prioritas itu artinya di mana satu klien itu dia kapan butuh cepat karena mengejar target. Di sisi lain ketika dia itu wis pokoknya jadi Mas gitu, santai aja kok. Nah itu kita bisa. Nah itulah mana pilihan yang mendesak gitu ya. Iya, Itu bisa kita atur gitu. Ya alhamdulillah ini juga dibantu dengan teman-teman di kantor semuanya di Asri Studio. Terima kasih sudah bisa membantu saya. Ini juga saya appreciate dengan kalian semuanya, kalian nomor satu. Mantap. Iya, karena kita nggak bisa Bisa berjuang sendirian. sendiri. Betul. Nggak bisa jadi Superman, nggak bisa. Untuk bisa besar. Iya. Terus ini terakhir Pak Sudi, saya dapat bocoran nih, tadi dapat informasi bahwa Pak Sudi ini mau ada bidang usaha baru. Iya. Iya, karena beliaunya kan sekarang tadi bilang beliau sudah bilang bahwa sudah menganjak ke pengajar juga menjadi dosen lah. Semoga segera disahkan ya, semoga ada Amin, SK-nya amin, ya. amin. Sudah melangkah ke dosen dan akhirnya jiwa sosialnya mulai tumbuh ini ya. Alhamdulillah. Beliau mau ada channel baru ya Pak ya. Dan channel sih sebenarnya. Iya Pak. Pak. Jadi kalau di Asri itu kita itu awalnya namanya nama studio ya, nama studio kita. Terus karena COVID kemarin itu kan nggak ada job nih, kita nganggur Pak. Makanya kita cari pekerjaan, cari kesibukan. Hanya saya membuat channel YouTube. Asri itu sama namanya Asri. Cuma Asri channel begitu ya. Itu pun juga waktu itu belum punya tim saya Pak. Belum punya tim. Jadi mulai dari ambil gambar, terus editing dan sebagainya itu sendirian saya. Iya. Sampai tahun kemarin. Siap. Kalau Asri channel ini sudah sekitar 2 tahunan sih Pak. 1 tahun. Oh mantap. Nah, belum mulai sih karena macam-macam lah. Ya tadi yang katanya mau ada studio ngaji itu ya. Itu yang keren. Ini gini, saya tuh seneng sama ngajar anak-anak gitu ya. Saya di rumah itu juga dipercaya oleh takmir masjid untuk ngajar di TPG. Jadi kalau pagi itu saya diproyekkan ya di studio. Kalau sore habis asar itu saya ngajar di TPG. Nah dari itu akhirnya beberapa ada yang request nih, Pak, orang tuanya santri itu, Pak anak saya itu kalau ini les bisa ngaji di rumah Bapak gitu. Dari situlah akhirnya silahkan ngaji di rumah nggak apa-apa. Nah akhirnya saya bikin namanya Asri ngaji itu. Asri ngaji itu channel YouTube juga nanti Pak? Bukan itu. Oh tapi kan jadi channel YouTube. Kayaknya juga jangan juga nanti. Nah itu beda dunia itu. Jadi yang gratis ngaji di rumah untuk segala macam umur kecuali bayi ya. Oh siap. paling nggak TK lah. Saya masih mengatur ritmenya mereka gitu TK itu sudah bisa sampai orang tua pun bapak-bapak ibu-ibu bisa
yang bisa. buta Al-Quran itu Bisa. nggak bisa membaca Asalkan sama sekali. punya semangat ngaji loh ya. Siap. Sudah berapa santrinya Pak? Yang kecil-kecil? Yang kecil-kecil 4 ini yang di 4. rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi jembatan menuju di akhirat nanti. Amin, amin. Ya karena kan kita mikirnya gini Pak, kalau misalkan kita di arsitektur ataupun di sipil, di proyek gitu ya, itu kan lebih banyak mengacu ke dunianya. Ya meskipun ada yang bilang niatnya harus niat ibadah ya, proyek itu niat ibadah. Jadi kan ya gitu kan, kita semua gitu. Kalau bisa berangkatnya dari ibadah. Niat dulu nih, saya niat pergi kerja ke Klasika ini niat ibadah. Itu tuh wis mau berangkat kerja terus niat sampai kayak gitu Mas. Betul. Niatin dulu aja gitu karena semua amal itu tergantung niatnya. Jadi apapun itu pasti akan effortnya, efek sampingnya itu nanti, nggak sekarang. Oke, siap. Sama Iya, juga gitu. betul. Saya anggapnya ya pagi itu untuk orang-orang ngelayani tukang, ngelayani macam-macam. Sorenya ngelayani anak-anak. Iya betul. Ya itu. Memang nggak ada kata cerita ilmu yang kita bagikan itu tidak akan nggak muspro lah gitu. Betul. Nggak ada gunanya, nggak bakal pasti ada gunanya. Ya. Meskipun tidak langsung. Betul, betul. Itu saya merasakan juga teman-teman di saat kita murah ilmu apa-apa yang kita punya itu kita berikan secara gamblang, secara ikhlas, itu feedbacknya itu tiba-tiba kita saat butuh sesuatu pengetahuan itu dapat datang sendiri. Betul. Tiba-tiba ada ide sendiri. Selain ide dari pikiran kita sendiri juga dapat dari orang lain tiba-tiba nyeletuk omongan, oh ini tak goleki kan. Nah. Kalau kita benar-benar nawa itu ibadah juga sekaligus untuk nge-share ya, menyebarkan ilmu yang kita miliki. Makanya semoga nanti kedepannya kita selalu diberikan kesehatan Pak Sudi, Amin. selalu diberikan kemudahan dari hal mencari rezeki ya, selalu kita juga sama-sama punya karyawan ya Pak ya, punya tim ya, semoga selalu dimudahkan juga, terus karena kita juga ini perantara rezeki. Tidak menutup kemungkinan nanti di sini ada loh, kalau misalkan ada karyawannya Pak Rohim ini yang ternyata bisa ngaji ya, diberikan sertifikat di sini. Iya, semoga. Karena gini, kalau ini udah ada musola ya, musola itu kan memang kebutuhan umum ya, satu perumahan gitu. Nanti tidak untuk kemungkinan ada anak kecil juga kan, di situ kan. Nah, kita wadai juga di situ ada TPQ-nya sekali. Iya, semoga bisa. Nanti karyawannya punya kelebihan di situ, ya ditambahin lah untuk nambahin waktunya ke situ. Ya, Bisa bismillah. jadi. Bismillah. Ya kita ini apa dakwah ya, dakwahnya kan mengajak untuk kebaikan. Kalau misalkan ada yang bisa lebih di sana ya tidak kan gitu. Siap. Semoga bisa nular teman-teman. Ya. Jiwa agamisnya dan sosialnya semoga bisa Amin. nular. Karena kita juga bekerja ini kalau nggak untuk sanggup ibadah untuk apa lagi gitu. Sanggup ibadah teman-teman. Nggak ada lagi. Jadi ngomongnya kayak ceramah agama gitu ya. Tapi emang ini sih Pak. Dunia bisnis itu lebih Iya, harus imbang lah, harus imbangi kan gitu. lebih ke sana emang. Itu aja. Ya, oke Pak Sudi, ngapunten mengganggu waktu jenengan dan terima kasih atas sharing-sharingnya. Sama-sama Pak Iya. Rohim. Yang teman-teman belum tahu channel YouTube-nya Pak Sudi yaitu apa Pak? Asri Arsi. Asri Arsi. Kalau diajak ASRI spasi ARSI, harus kebalik. Siap. Asri Arsi. Oh, siap. Terus nanti teman-teman yang para pengusaha ya, para pengembang, baik pengusaha biasa pun, misalkan mau bangun rumah, mau bangun toko, butuh PBG, butuh perizinan ya, bisa menghubungi Pak Sudi di nomor yang nanti saya cantumkan di deskripsi teman-teman. Oh, siap. Iya. Oh ya, sama termasuk nanti alamat kantornya yang di Malang nanti akan kita juga cantumkan di deskripsi. Monggo, kalau mau ke rumah silahkan. Mak, koin dulu ya. Siap. Itu aja teman-teman.
cerita kita pada hari ini dengan Pak Sudi. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bisa membawa inspirasi untuk kita semuanya dan membawa kebaikan dan perbaikan untuk kita semuanya. Amin. Baca, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih teman. Mari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Alhamdulillah.